Kalau kita bicara tentang gereja, inti gereja apa sih? Gereja sebenarnya intinya bukan pada organisasinya, namanya gereja apa, atau gedungnya itu seperti apa. Juga bukan banyak aktivitasnya, bukan juga orang-orang yang melayani. Salam God Lover yang dikasihi Tuhan, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang terjadi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa. Mari kita menyambutnya, kita datang kepadanya dengan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam Yesus Kristus, kami senantiasa menerima undangan setiap hari untuk menghampirimu, dan Tuhan berjanji akan memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya itu Tuhan. Saat ini kami datang membawa seluruh keberadaan kami. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan menolong, memberi kami ketenangan, memberi kami kemerdekaan atas situasi yang menekan kami, membuat hidup kami alami kelegaan. Bapa, saatnya kami mendengar firman Tuhan, kami siap mendengarnya. Urapi hamba-Mu dan Roh Kudus menerangi hati pikiran kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau kita bicara tentang gereja, inti gereja apa sih? Gereja sebenarnya intinya bukan pada organisasinya, namanya gereja apa, atau gedungnya itu seperti apa. Juga bukan banyak aktivitasnya, bukan juga orang-orang yang melayani. Itu memang semua ada di dalam gereja. Tetapi yang paling inti, paling utama, hakikat gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya dari segala bangsa, segala suku, latar belakang, temperamen yang berbeda, karakter yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Tentu saja dalam membangun persekutuan, karena setiap orang yang ada di dalamnya itu latar belakang dan keunikannya itu memang beda satu sama lain. Sangat sulit untuk terjadi. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memiliki persekutuan yang benar, ketika kita ingin membangun persekutuan yang benar, kita harus membangunnya, mendasarinya dengan kasih Tuhan. Yang menyatukan persekutuan kita adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang sudah kita terima dan diterima oleh saudara-saudara seiman kita. Karena mengalami dan menerima kasih karunia yang sama, kita akan bisa menyatu. Tanpa menyadari hal ini, persekutuan itu sulit terwujud dengan baik. Nah, kita akan melihat persekutuan seperti apa yang bisa bertumbuh secara benar didasarkan oleh kasih karunia Allah. Prakteknya seperti apa sih? Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Rasul Paulus menyampaikan hal-hal yang penting untuk mewujudkan persekutuan yang benar, di mana kasih karunia menjadi dasar relasi dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja akan jadi persekutuan yang benar kalau didasarkan pada kasih karunia Allah yang ada dalam pribadi Yesus dan dialirkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Wujud nyatanya seperti apa? Prakteknya seperti apa?
Kita baca yang pertama, ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Yang pertama, persekutuan Kristen yang benar harusnya dilandasi kasih yang tulus ikhlas, bukan pura-pura, tidak bersandiwara, tetapi tulus ikhlas. Jadi kalau dengan saudara seiman kita ingin bersekutu atau kita sudah bersekutu, kalau menyapa, sapalah dengan tulus. Kalau kita berjabat tangan, memang kita menyambut dia dengan tulus. Kalau kita memberi perhatian, memang kita beri perhatian yang tulus. Bukan main sandiwara supaya terlihat sebagai orang yang ramah, terlihat sebagai orang yang baik, terlihat sebagai orang Kristen yang baik nih. Tidak. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Tulus. Sebuah hubungan yang didasarkan pada ketulusan. Itulah hubungan yang didasarkan pada kasih karunia. Yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kalau kita ingin memiliki persekutuan yang benar, maka dalam persekutuan itu kita harus punya niat-niat yang baik. Dalam persekutuan itu kita punya komitmen bersama menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Nah, kalau ada saudara-saudara tertentu di persekutuan jatuh ke dalam dosa karena kita punya kasih yang tulus, kita tidak boleh hanya menjadikan itu bahan gosip dan menghakiminya. Tidak, kita akan menyatakan kasih kita kepada saudara kita yang jatuh dalam dosa itu supaya dia bisa menjauhi dosanya, supaya dia bisa tinggalkan dosanya. Kasih yang tulus itu mengawali kalau ada saudara yang jatuh dosa, tolong dia untuk menjauhi dosa. Ada komitmen bersama dalam persekutuan kita, kita ingin berhasil dan menang atas godaan dosa. Kita ingin kita semua menjauhi dosa dan melakukan kebenaran. Itu harus jadi komitmen yang dinyatakan dalam persekutuan yang benar dalam kasih karunia. Dan yang ketiga, ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi dalam kasih persaudaraan. Saudara-saudara, kasih persaudaraan itu sepertinya kita ini lahir dari rahim yang sama. Kita itu punya ibu yang sama. Sepertinya kita ini saudara kandung. Saudara-saudara, ini tentu sesuatu yang tidak alami karena ketika kita bersekutu dengan saudara seiman, latar belakangnya beda, sukunya berbeda, keluarganya berbeda. Bukan hal yang alami, otomatis terjadi. Ini membutuhkan sebuah komitmen bagaimana kita bisa mengasihi satu sama lain seperti saudara. Nah, kalau kita mengasihi saudara kita, ada kalanya saudara kita mengecewakan, ada kalanya saudara kita ini lakukan sesuatu yang membuat hati kita tersinggung. Tetapi karena kita saudara, itu tidak jadi alasan bagi kita menyingkirkan dia. Tidak jadi alasan akhirnya kita meninggalkan persekutuan. Tidak, kembali kepada yang pertama, kasih yang tulus. Kita memberikan kasih karunia kepada dia, supaya kita tetap bisa menjaga persaudaraan kita. Yang keempat, saling mendahului dalam memberi hormat. Hubungan akan rusak kalau satu sama lain dalam persekutuan, dalam relasi sesama saudara seiman, itu hanya menuntut haknya. Hak untuk dihormati, hak untuk diperhatikan, hak untuk mendapatkan posisi tertentu, hak untuk mendapatkan sesuatu seperti yang dia inginkan. Nah, kalau orang hanya berpikir aku dapat apa, ini pasti persekutuannya tidak bisa mempraktekkan kasih karunia. Itu persekutuan yang salah.
Dalam persekutuan yang benar, orang akan berbicara, apa yang bisa aku berikan kepada saudaraku yang lain. Makanya di situ dikatakan, hendaklah kamu masing-masing itu saling mendahului memberi hormat. Jadi dari pihak kita berusaha, kita nggak usah nunggu orang lain menghormati kita. Kita nggak usah nunggu orang memperhatikan kita. Kita yang menyadari perlu melakukan, lakukan dulu. Tidak menuntut, tetapi kita ambil tanggung jawab untuk melakukan terlebih dahulu. Nah, kalau kita melakukannya, kadangkala ada saudara seiman kita dalam persekutuan tidak membalasnya dengan baik. Di situ kembali yang dibutuhkan, kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus itu harus dipraktekkan. Kita harus belajar menerima Dia, mengasihi Dia tanpa syarat. Dia memang belum bisa menyikapi kebaikan saya sebagaimana seharusnya. Berarti saya harus menerima Dia apa adanya dan menolong Dia untuk meresponi kebaikan-kebaikan Tuhan dan kebaikan saudara seimannya dengan cara yang baik. Yang kelima, kerajinan kita tidak boleh kendor. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kerajinanmu kendor. Saudara-saudara, orang datang bersekutu bersama dengan kita, dia selalu tampil sebagai orang yang letih, lesu, lunglai, tidak ada gairah, nggak ada semangat, murung saja, tidak ada kerajinan yang dinampakkannya. Tentu saja ini kan mengganggu hubungan, apalagi kalau dia mestinya melakukan sesuatu, ada tanggung jawab tertentu di persekutuan. Nah, kalau dia tidak rajin, dia mulai malas-malasan, ini pasti mengganggu persekutuan. Semua harus lakukan bagiannya dengan semangat. Yang keenam, memelihara roh kita tetap menyala-nyala. Apa yang bisa membuat roh kita menyala? Kita harus menikmati kesehatian untuk berdoa bersama-sama, memuji bersama-sama, beribadah bersama-sama. Itu akan menggairahkan roh kita tetap menyala. Dalam obrolan kita berbicara dengan penuh semangat tentang Tuhan, tentang pribadi Tuhan, tentang firman Tuhan. Kita bersaksi satu sama lain tentang pengalaman kita ditolong Tuhan, pengalaman kita bersaksi memberitakan Injil kepada orang lain, pengalaman kita melayani orang lain. Hal-hal seperti itu akan membuat roh kita terus menyala. Tetapi kalau kita sudah bermalas-malasan, kita pasif, kita hanya membatasi diri untuk terlibat dalam persekutuan, maka persekutuan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik, karena itu persekutuan yang salah. Dan yang terakhir, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Setiap orang itu harus melayani Tuhan dalam persekutuan, karena setiap orang itu sudah ditempatkan Tuhan di tempat yang unik, tempat yang istimewa, dilengkapi Tuhan dengan karunia rohani, kemampuan rohani untuk melayani. Maka setiap orang harus memberikan dirinya, mengabdikan dirinya, melayani Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya tadi. Setiap orang aktif melayani sesuai dengan karunia rohaninya. Ketika kita melayani satu sama lain, persekutuan hidup. Persekutuan bertumbuh, dan itu persekutuan yang benar, di mana di dalamnya ada kasih karunia Tuhan bergerak. Di dalamnya ada kebenaran Tuhan dipraktekkan. Sebuah persekutuan yang akan menyatakan kehadiran Tuhan dan mengubah kehidupan anggota-anggotanya. Tetapi kalau persekutuan kita bukan persekutuan yang benar, yang didasarkan oleh prinsip-prinsip kasih karunia seperti yang kita pelajari hari ini,
persekutuan itu membuat banyak orang justru banyak konflik, membuat banyak orang tambah nggak semangat. Tuhan ingin persekutuan kita benar dan menyatakan kehadirannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus Engkau sudah jadikan kami satu dengan saudara-saudara seiman kami, terikat dalam persekutuan yang indah sebagai gereja di mana Tuhan hadir, Tuhan memberi kami kasih karunia, mengalirkan kehidupan-Mu dengan kasih karunia dan kebenaran-Mu. Biarlah kami bisa mempraktekannya. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini meninggalkan persekutuannya karena kecewa, karena sakit hati. Tuhan jamah hatinya supaya mereka kembali masuk dalam persekutuan dengan saudara-saudara seimannya. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, di mana anak-anak-Mu tertanam di dalamnya. Kiranya menjadi gereja yang sungguh-sungguh menyatakan persekutuan di dalam Yesus Kristus. Bukan sekedar upacara-upacara agama, bukan sekedar tempat di mana orang berkumpul, tetapi gereja-Mu sungguh-sungguh bisa menyatakan sebagai wujud nyata tubuh Kristus, di mana orang-orang yang percaya Yesus itu bersekutu, saling melayani, saling membangun bersama-sama dan memuliakan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang sesungguhnya. Berkati para gembala, berkati para pelayan Tuhan, mereka boleh menjadi alat Tuhan yang efektif, yang benar untuk membangun persekutuan umat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang alami sakit penyakit dalam pergumulan atau rumah tanggamu juga sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap